Salam dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi jemaat sekalian. Di hari Minggu saat ini, dalam rangkaian Minggu Sengsara yang ke-6, marilah kita memuji memuliakan Tuhan Allah. Untuk itu dengan penuh kasih diundang kita berdiri, kita menyanyikan pujian NKB 123, Dalam Badai Hidupku. Mari kita teduh di hadapan Tuhan Allah, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita ialah Yesus Kristus yang menanggung sengsara dan penderitaan karena dosa kita. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus Yesus. Amin. Kemuliaan bagi Yesus Kristus, Anak Domba Allah, penebus kita. Amin. Kita nyanyikan NKB 123, bait yang ketiga, Dalam Badai Hidupku. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Kita akan membaca dan mendengar nas pembimbing dalam ibadah kita di Minggu Sengsara yang ke-6 saat ini,
yakni terdapat dalam Yeremia 31 ayat 3b. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikian firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita di Minggu Sengsara yang ke-6 itu. Kita nyanyikan pujian NKB 162, Meskipun di dalam lembah. Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku. Namun kasih yang kudus menaungi aku terus. Itulah anugerah Tuhan, sobat dari Galilea. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan hukum Tuhan dan melakukan ini dalam hidup kita. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika kita bercermin dari hukum Tuhan yang dibacakan tadi, saudara-saudara, nyata bahwa kita gagal melakukannya. Kita tidak mampu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi kita. Kita tidak mampu mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kepadamulah kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Sebab hanya Engkaulah yang berkuasa memulihkan kami dengan pengampunan-Mu. Di hadirat-Mu saat ini kami merendah, memohon belas kasihan-Mu. Hapuskanlah dosa-dosa umat-Mu ini, sucikan dan baharuilah hidup kami. Dalam Yesus Kristus yang menderita, disalibkan, mati dan bangkit, kami berdoa. Amin. NKB 13, Oh Allahku, jenguklah diriku. Jenguklah
Bagi kita sekalian tersedia berita pengampunan dari Tuhan Allah. Untuk itu mari kita sambut, kita berdiri. Bahwa selaku hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya dan bertobat. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Kita nyanyikan pujian NKB 84, Ku berikan bagimu. Selanjutnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dipanggil untuk rela ikut menderita sengsara karena dan demi nama Tuhan Yesus dan tetap setia melakukan kehendak-Nya. Ada panggilan mengikuti jalan sengsara Kristus bagi kita, bahwa kita sekalian dipanggil untuk setia dan tetap setia memikul salib kita, mengikut Yesus sampai pada kesudahannya. Saudara-saudara, mari kita nyanyikan pujian NKB 126, Tuhan memanggilmu.
Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Kita akan mendasari persekutuan ibadah kita di Minggu Sengsara yang ke-6 ini dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongannya, kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Murah, karuniakanlah kuasa Roh-Mu kepada kami sekalian yang telah bersedia dan siap membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu dengan hidup berdasarkan firman-Mu ini. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, di Minggu Sengsara yang ke-6 ini tersedia bacaan Alkitab bagi kita dari dua bagian, yaitu kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayat 34. Ini bacaan kita yang pertama. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Bacaan kita yang kedua dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di kehidupan ini pasti saudara dan saya pernah dan selalu terlibat dan ada dalam ikatan perjanjian. Perjanjian menjadi sesuatu yang sangat melekat dalam kehidupan setiap orang. Apakah seseorang itu berjanji pada dirinya sendiri, berjanji pada pasangannya, berjanji pada saudaranya, berjanji pada sesamanya, atau ada berjanji pada suatu lembaga, suatu persekutuan yang lebih tinggi, suatu kuasa. Perjanjian menjadi sesuatu yang tidak pernah bisa dilepaskan dalam hidup manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika sesuatu disebut perjanjian, maka yang pasti di dalam perjanjian itu ada kesepakatan, ada sesuatu yang disetujui bersama dan itu mengikat setiap orang. Apakah ketika seseorang berjanji pada dirinya itu berarti ada sesuatu isi perjanjian itu. Ketika seseorang berjanji pada pasangannya, kepada saudaranya, kepada orang lain, kepada lembaga, kepada institusi tertentu, ada isi dari perjanjian itu. Demikian juga bukan hanya pribadi dengan pribadi, tapi satu persekutuan dengan persekutuan, organisasi dengan organisasi, bahkan bangsa dengan bangsa. Ada perjanjian yang mengikat. Dan perjanjian layaknya itu terjadi karena adanya kesepakatan satu atau dua belah pihak atau lebih bersepakat untuk membuat perjanjian. Dan pada umumnya perjanjian itu diusahakan semaksimal mungkin supaya saling menguntungkan dan tidak ada orang yang dirugikan di dalamnya. Itu yang kita tahu tentang perjanjian. Sehingga kadangkala ketika ada perjanjian yang dilanggar, sebagaimana isi perjanjian tentu ada konsekuensi bahkan sanksi yang harus dihadapi, diterima bahkan ditanggung-jawabi oleh orang-orang tertentu yang mengingkari perjanjian. Tetapi saudara-saudara, kita tidak membahas perjanjian yang konsepnya demikian. Dalam bacaan kita saat ini, dalam hidup kekristenan, perjanjian juga bukan sesuatu yang asing. Kita adalah anak-anak perjanjian. Kita adalah umat perjanjian baru. Bahkan Alkitab yang kita gunakan selalu tertulis perjanjian lama, perjanjian baru. Apa perbedaan perjanjian itu dengan perjanjian yang umum kita kenal dan kita pahami dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, jika perjanjian yang umum kita kenal merupakan suatu perjanjian yang terjadi karena kesepakatan dua belah pihak atau lebih, maka perjanjian yang dikenal dalam kekristenan, dalam iman kepada Yesus Kristus, tidak melibatkan pihak seperti itu, tetapi hanya datang daripada Tuhan Allah. Tuhan sendiri berinisiatif tanpa ada sedikit pun ruang dan waktu bagi umat untuk mengisi perjanjian itu. Tidak ada. Tapi perjanjian yang dimaksud, Allah oleh karena kasih-Nya menjanjikan dirinya untuk menjadi Allah bagi umatnya dan mengumpulkan umat supaya umat itu menjadi milik kepunyaannya. Dan isi perjanjian kemudian itu semata-mata demi keselamatan umat, dan itu dilakukan oleh Tuhan Allah karena kasih-Nya kepada umat. Sehingga saudara-saudara, isi perjanjian Allah dengan umatnya
adalah sesungguhnya perjanjian yang penuh damai sejahtera yang memberi jaminan kepada umat bahwa umat itu ada di tangan Allah, kedaulatan Allah berlaku atas umat itu dengan maksud dan tujuan serta rancangan dan rencananya adalah damai sejahtera. Itu yang dimaksud dengan perjanjian dalam konsep kekristenan di hadapan dan di dalam Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh perjanjian Allah itulah kemudian kita mengenal perjanjian dalam hidup kita. Dalam hidup kita masing-masing sebagai orang percaya berulang kali kita mengucapkan, ya saya percaya, mengaku dan berjanji. Ada banyak janji yang kita sampaikan kepada Tuhan Allah. Tetapi saudara-saudara, janji-janji itu jauh dibawa oleh janji Allah. Perjanjian Allah telah terjadi dalam perjalanan umat. Itu dinyatakan dalam kehidupan umat Israel sejak mereka dipanggil keluar dari tanah Mesir. Ada janji Allah yang akan menyertai mereka untuk tiba di tanah Kanaan. Kemudian saudara-saudara, di perjalanan di padang gurun itu di Gunung Sinai, Allah membuat perjanjian dengan menuliskan hukum-hukumnya di dua buah batu loh. Ini hukum Tuhan sebagai isi perjanjiannya bahwa Tuhan menghendaki umat hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Walaupun janji Allah tidak menuntut umat untuk melakukan di luar kemampuan mereka, janji Allah itu tidak mengandung unsur yang merugikan umat. Tetapi berulang umat Tuhan selalu mengingkari perjanjian Allah yang diberi kepadanya. Ini terjadi dalam sejarah perjalanan dan peradaban umat Israel. Sehingga berulang kali pula Tuhan Allah terus memberi kesempatan bagi umat untuk kembali ke dalam perjanjiannya, yaitu mereka umat kepunyaan Allah dan Allah adalah Allah mereka. Saudara-saudara, dalam kesaksian Yeremia mengenai Israel dan Yehuda yang terancam dalam kehidupan mereka, dua bangsa yang kuat harus takluk di kekuatan Asyur dan Babel, mereka dibuang. Allah hadir menegakkan iman mereka bahwa Allah tetap setia dalam perjanjiannya. Bahkan Allah terus membaharui perjanjian itu supaya umat atau milik kepunyaan Allah itu semakin hari, semakin saat mereka semakin mengenal Tuhan Allah. Maka kalau dahulu Allah memberikan janjinya, mereka dituntun, mereka disertai, mereka diberi hukum Tuhan ditulis dalam dua buah loh batu di perjalanan di padang gurun, maka Allah melalui firman-Nya kepada Yeremia menegaskan bahwa Allah membarui perjanjian itu bahwa Taurat Allah akan diberikan di dalam hati masing-masing umat dan Dia memperkenalkan dirinya supaya setiap pribadi umat mengenalnya dan tidak perlu lagi menunggu pengajaran, menunggu didikan, menunggu pemberitahuan dan kesaksian dari sesama umat Allah. Allah sadar bahwa umat itu akan sungguh-sungguh dimampukan hidup ketika mereka mengenal Allah. Hidup mereka adalah hidup di dalam kebenaran jika Allah sungguh-sungguh mereka kenal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau Allah menegaskan melalui firman-Nya kepada Yeremia bahwa mereka atau umat Allah itu akan menerima lagi perjanjian yang baru yang dibaharui, ini bukan berarti bahwa perjanjian Allah yang dulu itu dengan sendirinya batal dan berakhir, tidak. Tapi perjanjian itu terus dibaharui dan terus berlaku dibaharui demi keselamatan umat Allah, karena Allah sudah berjanji dari awal mereka adalah umat milik kepunyaannya. Maka sebagai milik kepunyaannya, Allah bertanggung jawab untuk memeliharanya supaya tetap ada. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjanjian
Allah adalah kasih karunia bagi kita. Dan dengan tegas mau dikatakan kepada kita sekalian, kita hidup karena janji Allah. Kita hidup di dalam janji Allah. Kita berpengharapan, kita terus berupaya berjuang dalam hidup ini meraih segala impian. Itu karena dan didasari oleh janji Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah sebenarnya musuh terutama dari sebuah perjanjian? Musuh terutama dari sebuah perjanjian adalah pengkhianatan, dan inilah yang sering kali dilakukan oleh umat Tuhan. Dilakukan dengan cara apa? Mereka meninggalkan Tuhan Allah, mereka mengandalkan kekuatan mereka ketika mereka jaya. Mereka menyembah kuasa-kuasa kegelapan, takluk pada dewa-dewa dan Baal ketika mereka merasa tak berdaya. Mereka lupa bahwa mereka ini terikat dan ada dalam perjanjian Allah. Inilah pengkhianatan iman yang berulang-ulang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan di hadapan Tuhan Allah. Maka Tuhan Allah kemudian membaharui itu. Allah hadir di masing-masing pribadi hidup supaya tiap pribadi dalam umat mengenal Tuhannya, sehingga ketika mereka dalam hidup yang jaya, mereka tidak akan melupakan Tuhan Allah. Ketika mereka terpuruk dan menderita, tidak mencari pertolongan dari dalam dirinya dan kepada kuasa-kuasa roh-roh kegelapan di sekitarnya. Mereka tahu, mereka meletakkan hidup mereka kepada Sang Empunya hidup, yaitu Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sekalian adalah umat perjanjian yang dalam hal ini kita menyebut dan disebut perjanjian baru. Kita adalah umat Tuhan di perjanjian baru. Apa maksudnya? Apakah perjanjian lama dengan sendirinya berakhir, batal dan tidak berlaku atas kita? Tidak. Perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita kenal dalam konsep kekristenan adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dilepaskan dari dalam hidup orang percaya. Kita adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah keluar dari perbudakan dosa. Kita diiringi dalam perjalanan pengembaraan di padang gurun dunia ini. Dengan maksud dan tujuan kita akan tiba di tempat tujuan bersama Dia hidup kekal di surga. Di proses di perjalanan gurun di dunia ini, di sini kita diterpa oleh berbagai badai kehidupan, oleh berbagai pencobaan, dan disinilah saudara-saudara kita acap kali meninggalkan Tuhan, bahkan mengandalkan diri sendiri, dan kita kemudian membatalkan perjanjian itu. Padahal Allah sendiri tidak pernah membatalkannya. Dan itulah yang terjadi di dalam Yesus Kristus. Melalui kesaksian bacaan Alkitab di bacaan kita yang kedua, Tuhan Yesus dikisahkan menyatakan apa yang akan terjadi padanya, yaitu Dia akan mati. Dalam percakapan bahwa ada beberapa orang Yunani mau ketemu Yesus, melapor kepada Filipus. Filipus memberitahu kepada Andreas, dan Andreas Filipus bersama-sama memberitahu kepada Yesus. Seakan-akan Yesus tidak menanggapi perjumpaan ini. Kenapa? Yesus tidak mau. Kemudian ada pikiran-pikiran duniawi, filsafati dari orang-orang Yunani itu mau mengganggu kesetiaannya, tekadnya kepada Tuhan Allah, demikian juga murid-muridnya. Yesus tidak menanggapi hal itu karena Yesus mau fokus kepada apa yang hendak dituju sebagaimana yang ditetapkan Tuhan Allah atasnya. Saudara-saudara, apakah yang terjadi di tengah perjalanan Yesus bersama Filipus, Andreas dan murid-muridnya berdasarkan kesaksian Alkitab saat ini? Dijelaskan bahwa Yesus berkata kepada mereka bahwa telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Bahwa ternyata saudara-saudara, Yesus dimuliakan di dalam dan oleh kematiannya. Dan sekiranya tidak ada kematian itu, maka kemuliaan pun tidak akan diterimanya. Dan percumalah iman kita
sia-sialah pemberitaan kami. Demikian kata Paulus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pemberitahuan ini Yesus dengan tegas katakan bahwa ia harus mati. Layaknya seperti biji gandum harus jatuh ke dalam tanah dan mati, supaya ia tidak tetap satu biji tetapi dia bertumbuh dan berbuah yang banyak. Dengan demikian Yesus mau menegaskan melalui sikap ini supaya setiap orang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Allah, bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan Allah itu tetap terjadi dan pasti terjadi. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Maka setiap orang di kehidupan ini, saudara dan saya, tidak perlu mati-matian berupaya semaksimal mungkin melupakan Tuhan Allah, mengandalkan kekuatan kita untuk mempertahankan nyawa kita, hidup kita. Kita tidak berdaya, tidak berkuasa untuk menentukan kehidupan kita di dunia ini. Kenapa demikian? Karena kita sesungguhnya adalah milik kepunyaan Allah. Kita laksana tanah liat di tangan Allah. Dia mau bikin apa kita, itu adalah hak prerogatifnya. Saudara-saudara, Yesus kemudian menegaskan bahwa ia harus mati dengan cara demikian. Dia harus menderita, dia harus sengsara, dia harus disalibkan. Bahkan di tengah pemberitahuan tentang kematiannya, Yesus mencurahkan isi hatinya. Jiwaku terharu. Tapi apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Saudara-saudara, Yesus tidak minta keselamatan untuk diselamatkan dari penyaliban atau kematian itu. Kenapa? Karena Yesus tahu ini sudah ditentukan Allah Bapa baginya, dan dengan demikian kesetiaan ditunjukkannya dengan kesempurnaan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hari ini saudara hidup dalam perjanjian, berjanji pada diri, berjanji kepada sesama, berjanji pada institusi di mana saudara bekerja, peliharalah janji itu karena kita adalah umat Tuhan, umat perjanjian. Tuhan telah menunjukkan kesetiaannya pada janji. Dan di dalam Yesus Kristus perjanjian itu menjadi sempurna dan baru. Kita umat perjanjian baru. Apakah saudara hari ini mengingat janji-janji saudara kepada Tuhan Allah? Mari saudara-saudara, walaupun di tengah penderitaan dan kesengsaraan, walaupun harus dengan menyakitkan, kita mewujud nyatakan kesetiaan kita pada janji kepada Tuhan. Percayalah bahwa kita pasti akan menikmati kemuliaannya. Saudara-saudara, setialah kepada Tuhan yang telah menjanjikan hidup, karena Tuhan setia. Tuhan memberkati. Amin. Kita sambut firman-Nya, kita nyanyikan pujian NKB 131, Tuhanku pimpinlah. Ku letih, ku lesu.
Jemaat Tuhan, marilah dengan penuh sukacita iman kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman yang suci menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Saatnya kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan atas kemurahannya yang selalu memberkati kita di kehidupan ini. Dengarlah firman-Nya, bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 29 bagian A. Firman Tuhan ini memanggil kita untuk bersyukur dengan memberi persembahan. Kita nyanyikan pujian NKB 196, Ku beroleh berkat. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam dan melalui doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Kasih-Mu yang besar telah Engkau nyatakan kepada kami umat-Mu, sehingga kami beroleh keselamatan dan diberkati. Kami telah menikmati berkat anugerah-Mu. Karena itulah kami bersyukur kepadamu dengan memberi persembahan ini. Terimalah persembahan kami dan teruslah Tuhan memberkati kami, supaya kami pun menjadi berkat bagi dunia ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Besarlah untungku, NKB 197.
besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, teguh ya hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untukku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Mari di hadapan dan kepada Tuhan kita sampaikan segala keberadaan hidup kita. Kita satu di dalam doa. Marilah kita satukan hati dan iman kita berdoa. Firman-Mu Tuhan telah menjadi bagian kami ketika kami menikmati hadirat-Mu di tengah persekutuan ibadah minggu saat ini. Minggu-minggu sengsara yang boleh kami jalani di dalam perenungan akan kasih Tuhan. Kami jalani itu selalu di dalam iman, di dalam kesetiaan-Mu yang memelihara kami karena Engkau yang berjanji. Kami adalah milik kepunyaan-Mu, rancangan-Mu dan rencana-Mu damai sejahtera atas kami. Bahkan keselamatan hidup kekal Engkau beri sebagai jaminan di perjanjian itu. Terpujilah Engkau Tuhan. Mampukanlah kami hidup berdasarkan firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang setia dalam perjanjian. Terutama Tuhan, kami setia hidup kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kesetiaan menjadi ukuran untuk menentukan siapa kami di dalam perjanjian-Mu yang penuh kasih karunia itu. Tolonglah kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing pribadi, masing-masing rumah tangga. Kami dimampukan memelihara perjanjian dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami. Kami dimampukan setia dalam perjanjian atas tugas tanggung jawab yang Tuhan beri dalam pelayanan kami, dalam peran kami masing-masing. Sehingga tidaklah sia-sia penderitaan, kesengsaraan, kematian Yesus Kristus Tuhan itu bagi kami. Ya Bapa yang rahmani, yang penuh dengan kasih setia, di minggu yang sudah Tuhan nyatakan kasih-Mu telah berlalu kami lewati, kami sungguh merasakan kasih-Mu, kami tetap mendambakan itu dalam perjalanan minggu hidup yang kami akan tempuh. Demikian juga setiap kami berjuang, berkarya untuk meraih impian dan masa depan. Tuhanlah yang terus menggenggam tangan kami, menuntun kami sebab kami ini adalah milik kepunyaan-Mu dan firman-Mu sudah Engkau terapkan di dalam hati kami. Mampukan kami semakin mengenal Engkau ya Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam kasih yang benar terhadap Tuhan juga terhadap sesama, dan kami menjadi umat yang benar-benar setia. Karena keteladanan kesetiaan telah Engkau nyatakan dengan sempurna. Berkatilah persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu. Dari anak-anak balita sampai orang tua kami yang lanjut usia. Anak-anak muda gereja-Mu, suami istri dalam pasangan mereka masing-masing hidup berdamai sejahtera. Anak-anak kami dalam mengarungi perjalanan hidup di lembah. Segala perlombaan dan pertandingan ini Tuhan akan hadir memberi mereka kekuatan, sehingga mereka menjadi pemenang ada di tempat yang tinggi, di mana Tuhan menyediakan tempat bagi mereka dalam segala aktivitas, perjuangan, dan pengorbanan hidup. Berkati Tuhan para pelayan-pelayan-Mu, pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus PLK panitia pembangunan dalam rangka melanjutkan pembangunan gedung gereja GPD Koinonia Palu.
Tuhan tolong, Tuhan berkati. Yang berulang tahun sepanjang minggu yang berjalan ini, Tuhan akan lengkapi sukacita mereka dan sempurnakan syukur mereka. Demikian mereka yang mengucap syukur, mereka yang dalam kegelisahan, kegundah gulanaan, mereka dalam penderitaan, mereka dalam duka cita. Engkau Tuhan yang menghibur, menetapkan iman mereka bahwa mereka milik kepunyaanmu. Engkau akan merencanakan mereka pada damai sejahtera-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati seluruh pemerintah kami, berkati program-program pemerintah yang sedang berjalan. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, mampukan kami menjadi umat yang setia, berbakti bagi nusa dan bangsa, terlebih bagi Tuhan. Kami menjadi berkat yang memberi penguatan, pertolongan, kasih sayang kepada setiap orang yang menderita terdampak oleh pandemi ini. Ya Bapa di sorga, semua rencana program pelayanan kami di Jemaat GPD Koinonia di minggu yang berjalan dan seterusnya, Tuhan akan tolong sehingga kami boleh menyajikan semuanya, mempersiapkannya demi kemuliaan nama Tuhan dan Tuhan disenangkan. Ya Bapa, sungguh hari-hari hidup kami, hari-hari yang penuh dengan pengingkaran akan janji kepadamu. Karena itu kami merendahkan hidup. Tuhan, ampuni kami. Beri kami kekuatan, mampukan kami hidup di dalam keteladanan iman, sehingga penderitaan, kesengsaraan, kematian Yesus Kristus tidak sia-sia di hidup kami. Kami menjadi pemenang bersama Kristus yang bangkit. Kami menjadi orang yang setia bersama Kristus yang sungguh adalah setia. Di dalam Yesus Kristus, kami terus berpengharapan meraih impian kami, karena kami percaya rancangan, rencana dan semua perbuatan dan karya Tuhan atas kami adalah damai sejahtera. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, semua permohonan kami, kerinduan kami, biarlah sampai di hadirat-Mu, dan kami sampaikan semua di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dengan penuh kasih marilah kita berdiri, nyanyian penutup kita lakukan pujian Aku Hendak Berhati Tulus, NKB 193. Mempercayai
jemaat Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Dipersilakan kita duduk kembali. Mari kita masuk saat teduh. Dalam hati masing-masing pribadi kita sampaikan doa untuk mengakhiri persekutuan ibadah kita. Kita berdoa. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu Sengsara yang ke-6 saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami Majelis Jemaat, semua perangkat pelayanan, bahkan kami tim yang menyediakan liturgi ibadah ini menyampaikan, selamat menjalani minggu-minggu sengsara, selamat hari Minggu, ingat setialah pada janji Allah, sebab Allah yang menjanjikan adalah setia. Tuhan Yesus memberkati.